Cross the Line, ini film yang rilis pada tahun 2022 disutradarai oleh Pak Raska Robi Ertanto. Sebelum nonton, ini salah satu film yang udah ada di watchlist Netflix gue ya. Akhirnya nonton juga karena udah masuk ke bagian living soon, jadi mau gak mau harus segera ditonton. Dan gak tahu banyak juga secara plot, jadinya gue nonton dengan ekspektasi yang rendah. Sedangkan secara cerita tentang sepasang kekasih bernama Maya dan Haris. Mereka bekerja di kapal demi mengubah nasib dan memiliki mimpi untuk menjadi TKI di Singapura. Namun secara perlahan mereka dihadapkan dengan realita yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler ya. Dan setelah gue selesai nonton, secara cerita menurut gue ini menarik banget. Mereka mencoba untuk memberikan realita ya, yang gue rasa akan banyak yang relate dengan kisah mereka. Dan menurut gue juga ini tuh cerita yang kayaknya termasuk yang umum dan dekat juga ya. Bahkan ada kutipan American Dream gitu, walaupun ini bukan ke Amerika, tapi secara konteks tuh masih mirip ya. Dan secara tujuan juga lebih dekat aja gitu, yaitu Singapura. Dimana sekarang tuh mereka terjebak di suatu lingkungan pelabuhan. Dan sejak awal cerita atau sejak awal film dimulai ya, ada satu karakter wanita yang jauh lebih tua dari Maya. Dan ketika dia tuh tahu tujuannya Maya, langsung dihajar dengan kenyataan gitu. Bisa dibilang dia ngebawa Maya untuk memberikan opsi atau pilihan yang singkat ya, serta berusaha untuk ngebuat dia menjadi peneman pria gitu. Dan mungkin karakter Maya di sini tuh mengingatkan dia dengan pada saat dia lagi masih seumurannya gitu, atau mengingatkan dia dengan versi masih mudanya. Terus ada plot lain di mana sekarang tuh ibu Maya sedang sakit dan dia jadinya butuh uang lebih gitu. Dan hal ini tuh semakin mendorong dia untuk mengambil shortcut ya dalam hidupnya. Sedangkan untuk Haris, dia tuh cuma, ya bisa dibilang ya cuma punya Maya gitu di sini. Dan dari apa yang disampaikan dari sisi ceritanya, dia bisa dibilang mendedikasikan hidupnya untuk Maya. Terutama dari sisi uang yang ia dapat ya. Dan ini menjadi salah satu film dengan karakter study yang menurut gue menarik banget sih. Bukan tentang benar dan salah, tapi tentang keadaannya gitu. Dan sejalan dengan film, kita tuh ngelihat bagaimana semuanya jadi semakin memburuk. Padahal dari awal aja tuh udah lumayan buruk ya kondisinya. Jatuhnya jadi kayak nontonin ya orang-orang yang hancur secara perlahan. Heartbreaking sih, tapi ya balik lagi ya mau gimana lagi gitu, namanya juga hidup ya. Dan mereka mencoba ya untuk survive aja gitu. Dan menurut gue ini realistis sih. Selama gue nonton, gue juga kayak diajak mikir ya mengenai apa yang akan gue lakukan ketika berada di posisi mereka. Suka banget sih dengan tipe film yang seperti ini, karena mereka mengangkat isu yang realistis dengan tema yang dewasa juga. Tapi yang gak gue suka dari film ini adalah musik latarnya. Itu menurut gue agak kegedean kalau buat gue. Itu satu hal yang berasa banget sejak awal film. Dan mungkin mereka mencoba untuk menangkap ambience melankolis ya dan puitis ya. Terutama melalui shot-shot dan warna film yang emang selera gue banget sih untuk tipe film yang seperti ini ya. Poinnya sendu. Cuma buat gue ya balik lagi gitu, agak keganggu dengan sound yang buat gue agak kegedean ya gitu. Walaupun sisi poetiknya tuh dapet, dan di akhir kayak terasa ada aspek thrillernya gitu sedikit. So, Cross the Line ini salah satu film Indonesia yang dewasa. Kita ngelihat bagaimana progres orang ya ketika ditempatkan pada suatu masalah, dan bagaimana cara mereka untuk coping dengan hal tersebut. Secara keseluruhan gue suka banget sih dengan film ini. Jadi itu aja opini gue untuk film Cross the Line. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.